Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi kampanye pemenangan calon anggota legislatif Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019-2024 nomor urut 4 dengan moto Wujudkan Jogja Pusat Kebudayaan. Dengan nama calon Imam Priyono Dwi Putranto SE MSI dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 1 Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kami mengambil wilayah Dapil 1 DPRD DI Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta. Daerah pemilih tetap DPRD Dapil 1 DI Yogyakarta, Kota Yogyakarta dengan jumlah TPS 1372 dengan jumlah laki-laki 144,179 dan jumlah perempuan sebanyak 156,684 dan jumlah kursi yang diperbutkan sebanyak 7 kursi. Analisis situasi segmentasi. Geografi. Daerah wilayah Kota Yogyakarta rata-rata memiliki permukaan tanah relatif datar. Demografi. Sektor pelayanan seperti perdagangan, angkutan, keuangan, jasa perusahaan, dan jasa perseorangan mendominasi pasar tenaga kerja di Kota Yogyakarta. Pendidikannya juga kebanyakan SMA atau SMK. Psikografi. Memiliki sikap toleransi yang tinggi, menjunjung nilai-nilai budaya, norma sosial, dan moral. Target sasaran kampanye. Primer. Menjadi target pertama pada caleg Imam Priyono yaitu orang pendidikan menengah ke bawah, tinggal di perkotaan, bekerja sebagai pedagang, bukan pemilih pemula, laki-laki dan perempuan. Sedangkan sekunder menjadi target kedua caleg Imam Priyono yaitu orang dengan pendidikan menengah, tinggal di perkotaan, bekerja di luar pedagang, pemilih pemula, laki-laki dan perempuan. Dan tersier menjadi target terakhir caleg Imam Priyono yaitu orang dengan pendidikan menengah ke atas, tinggal di wilayah perkotaan elit, bekerja di luar perdagangan, pemilih pemula maupun bukan pemula, laki-laki dan perempuan. Analisis situasi atau positioning, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap calon Imam Priyono. Untuk tingkat elektabilitas atau pengetahuan masyarakat terhadap caleg Imam Priyono bisa dibilang cukup tinggi karena dari latar belakangnya ia pernah menjabat sebagai wakil wali kota Yogyakarta, sehingga masyarakat berpotensi menggunakan hak pilihnya untuk Imam Priyono. Jika masuk dalam persenan, sekitar 70-75% tingkat pengetahuan masyarakat terhadap caleg. Goals dan objektif. Identifikasi problem, citra buruk karena dituduh tidak bersih selama menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Taman Tirta Kota Yogyakarta. Tujuan kampanye, menambah, memenuhi, dan mempertahankan jumlah kursi PDIP DPRD Kota Yogyakarta Dapil 1. Persoalan kampanye, program kampanye yang dilakukan selama ini belum mampu menambah suara peroleh PDIP dari 81.000 suara menjadi 100.000 suara. Target kampanye, target wilayah Dapil 1 Yogyakarta untuk meraih perolehan 30.000 suara. Communication goals, program-program atau visi misi belum berjalan sesuai dengan tujuan kampanye dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. SWOT analisis Imam Priyono Dwi Putranto SE MSI. Kelebihan. Pertama, menggandeng tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Kedua, tingkat pengetahuan masyarakat sangat luas. Ketiga, berpendidikan tinggi. Keempat, caleg PDIP juga senantiasa menggunakan citra politik dirinya sebagai kekuatan dari kampanye yang dilakukan. Kekurangan. Pertama, citra buruk karena dituduh tidak bersih selama menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Taman Tirta Kota Yogyakarta. Dan kedua, karismatik atau citra lawan lebih besar. Peluang. Yang pertama, mantan wali kota Yogyakarta. Kedua, menjadi target utama di desa-desa yang penduduknya mayoritas muslim. Ketiga, tidak ada calon legislatif yang berasal dari desa tersebut. Keempat, jumlah pemilih pemula yang besar. Ancaman. Pertama, terdapat gangguan saat masa kampanye berlangsung yaitu kampanye hitam. Kedua, persaingan politik yang ketat dengan calon legislatif dari partai lain. Ketiga, kampanye terdapat penggunaan politik uang yang dilakukan oleh caleg dari partai lain yang bertujuan mengikat masyarakat dan memberikan dukungan suara kepada caleg tersebut. Kompetitor.
Pertama, Partai PKB dengan nama calon Ahmad Musyakir ST dan jumlah suara sah 3.289. Kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya dengan nama calon RM Sinarbiat Nujanat SE dan jumlah suara sah 8.571. Ketiga, Partai PDIP dengan nama calon RB Dwi Wahyu B SPD MSI dan jumlah suara sah 10.104. Ketiga, Partai PDIP dengan nama calon Eko Suwanto ST MSI dan jumlah suara sah 9.148. Keempat, Partai Golongan Karya dengan nama calon Nurjanah SE dan jumlah suara sah 5.256. Dan kelima, Partai PAN dengan nama calon DRA Haji Siti Nurjanah dan jumlah suara sah 8.975. Berikut adalah strategi kampanye Imam Priyono Dwi Putranto melalui media massa. Taktik melalui advertising dan event. Yang pertama ada soft campaign, yaitu iklan media, koran lokal, dan radio. Lalu ada melalui kampanye. Yang kedua ada hard campaign, yaitu pertama, event budaya seperti bersepeda dengan masyarakat Yogyakarta. Yang kedua, event kesehatan dengan membiasakan dan mengempanyekan pola hidup sehat. Yang ketiga ada turba, masyarakat, dan komunitas. Berikut adalah foto-foto event kampanye Imam. Di budgeting ada beberapa kegiatan dan biaya yang harus dikeluarkan. Yang pertama ada sosialisasi media dan koran lokal dengan biaya 20 juta, sosialisasi radio dengan biaya 10 juta, kunjungan masyarakat dengan biaya 60 juta, alat peraga kampanye dengan biaya 275 juta, biaya psikologis kesehatan caleg dengan biaya 65 juta, event agama dan budaya dengan biaya 170 juta, event kesehatan dengan biaya 125 juta, turba dengan biaya 90 juta, biaya konsultan 20% total anggaran dan biaya 200 juta, biaya inflasi 2,5%, total anggaran dengan biaya 25 juta. Total yang harus dikeluarkan dalam kegiatan tersebut yaitu 950 juta. Lalu ada evaluation. Perencanaan dalam membuat tim kampanye dapat mengidentifikasi dan menyusun tujuan yang akan dicapai dengan benar hingga akhirnya pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien karena berkonsentrasi pada prioritas dan alur kerja yang jelas. Perancang media kampanye. Media yang digunakan dalam kampanye sangat beragam mulai dari media umum, media massa, media khusus, serta media internal. Memonitoring kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi jalannya penayangan iklan media yang apakah pemuatan dan penayangan iklan sesuai dengan format yang disetujui, baik dari segi bentuk, waktu, dan materi yang sesuai dengan yang telah disetujui sebelumnya. Memaksimalkan langkah-langkah preventif dengan melakukan sosialisasi terkait kampanye yang diselenggarakan. Selanjutnya yaitu timeline kegiatan kampanye. Kegiatan pertama yaitu sosialisasi melalui media dan koran lokal, di mana kegiatan ini dilakukan di minggu pertama bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi melalui radio. Kegiatan ini dilakukan di minggu kedua bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Dan kegiatan ketiga yaitu kunjungan masyarakat, di mana kegiatan ini dilakukan di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga bulan Desember. Dan terakhir yaitu kegiatan event agama, budaya, dan turba. Kegiatan ini dilakukan minggu kedua bulan September, minggu kedua bulan Oktober, dan minggu kedua bulan November. Sekian presentasi kami mengenai strategi pemenangan calon anggota legislatif DPRD Dapil 1 Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.